Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Fakta dan kisah ajaib Kubah Hijau Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah adalah salah satu tempat paling suci dalam Islam setelah Masjidil Haram di Makkah. Salah satu ciri khas utama dari Masjid Nabawi yang paling dikenal umat Islam di seluruh dunia adalah kubah hijau, Al-Kubah Al-Hadra, yang terletak tepat di atas makam Nabi Muhammad SAW. Sejarah kubah hijau. Awalnya, saat Rasulullah masih hidup dan bahkan setelah wafatnya, belum ada kubah di atas makam beliau. Setelah Rasulullah wafat, beliau dimakamkan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang berada di sisi masjid. Pembangunan kubah pertama dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Mamluk Al-Mansur Qalawun tahun 678 Hijriah, 1279 Masehi, berbentuk kayu dan belum berwarna hijau. Pada masa-masa berikutnya, kubah ini direnovasi beberapa kali oleh para khalifah, terutama dari Kesultanan Utsmaniyah. Barulah pada tahun 1253 Hijriah, 1837 Masehi, di masa Sultan Mahmud II dari dinasti Utsmaniyah, kubah ini dicat dengan warna hijau seperti yang kita kenal sekarang. Sejak itu, nama kubah hijau melekat hingga kini. Fakta unik kubah hijau. 1. Bukan hanya sekadar kubah biasa, di bawahnya terdapat makam tiga manusia paling mulia dalam sejarah Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 2. Struktur kubah terdiri dari dua lapisan. Kubah bagian dalam yang berbentuk setengah bola. Kubah luar yang berwarna hijau. 3. Dibuat dari bahan tahan api dan dirancang dengan teknologi tinggi di zamannya, sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan bagi makam Rasulullah. 4. Lokasi kubah menjadi titik doa dan salam, di mana jutaan jamaah dari seluruh dunia mengucapkan salam kepada Rasulullah setiap hari. Kisah ajaib seputar kubah hijau. Banyak kisah luar biasa yang berkembang dari waktu ke waktu seputar keberadaan kubah hijau, di antaranya. 1. Gagalnya upaya pembongkaran kubah. Diriwayatkan bahwa pada masa tertentu, ada penguasa yang berniat merobohkan kubah karena menganggapnya sebagai bid'ah. Namun, menurut kisah yang tersebar dalam tradisi lisan masyarakat Madinah, ketika alat-alat berat didekatkan, alat itu tidak berfungsi atau rusak, dan bahkan pekerjanya mengalami hal-hal ganjil dan menakutkan. Akhirnya, niat itu dibatalkan. 2. Kubah hijau tidak pernah terbakar. Meskipun beberapa kali Masjid Nabawi mengalami kebakaran atau perbaikan besar-besaran, namun struktur kubah ini tidak pernah rusak atau terbakar, meskipun terkena panas dan percikan api. Hal ini dianggap sebagai keajaiban dan perlindungan Allah terhadap makam Rasulullah. 3. Tempat teristimewa di bumi. Para ulama menyebut bahwa tempat yang berada di bawah kubah ini adalah tempat paling mulia di muka bumi, bahkan melebihi Ka'bah, karena di sanalah jasad Rasulullah dimakamkan. Ini ditegaskan oleh banyak ulama termasuk Imam Nawawi dan Ibnu Hajar al-Asqalani. Kesimpulan. Kubah hijau Masjid Nabawi bukan hanya simbol arsitektur Islam yang indah, tapi juga simbol cinta dan penghormatan umat Islam kepada Rasulullah. Di balik kemegahannya, terdapat sejarah panjang, kisah-kisah menakjubkan, dan pelajaran spiritual yang dalam. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menghormati peninggalan sejarah Nabi, tidak untuk disembah atau diagungkan secara berlebihan, tapi untuk menguatkan cinta kita kepada Rasulullah, serta sebagai wasilah perantara untuk meningkatkan iman dan akhlak kita. Mitos dunia seputar kubah hijau Masjid Nabawi. Selain fakta sejarah dan kisah-kisah ajaib, kubah hijau juga dikelilingi oleh berbagai mitos yang menyebar luas di kalangan umat Islam, terutama dari cerita turun-temurun dan media sosial. Beberapa di antaranya bercampur antara kebenaran dan karangan,
sehingga perlu disikapi dengan bijak dan ilmiah. 1. Mitos, kubah hijau menggantung di udara. Ada yang percaya bahwa kubah tersebut menggantung tanpa penyangga, seperti melayang di udara. Ini jelas mitos. Faktanya, kubah hijau berdiri kokoh di atas struktur bangunan yang kuat dan memiliki pondasi yang dirancang arsitek ahli pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Kubah ini memang terlihat sangat megah dari kejauhan, tetapi bukan melayang. 2. Mitos, kubah hijau bersinar di malam hari secara gaib. Sebagian jamaah mengatakan melihat kubah ini bersinar terang dari kejauhan, meski tidak ada pencahayaan langsung. Ini juga lebih kepada kesan spiritual dan efek cahaya dari pencahayaan masjid, bukan karena pancaran gaib. Namun, bagi yang memiliki hati penuh iman, apa yang tampak bisa menjadi pengalaman spiritual yang luar biasa. 3. Mitos, ada malaikat menjaga kubah dan makam Nabi. Meskipun tidak ada dalil sahih yang menyebutkan malaikat secara khusus menjaga kubah itu, kita meyakini bahwa makam Rasulullah dijaga oleh Allah dan para malaikat, sebagaimana dalam hadits bahwa tanah tidak akan memakan jasad para nabi. Jadi, walaupun mitos tentang malaikat yang berdiri di atas kubah beredar luas, yang benar adalah penjagaan Allah dan malaikat terhadap Rasulullah memang ada, tapi bukan berarti ada malaikat tampak berdiri secara fisik di atas kubah. 4. Mitos, jika kita melihat kubah hijau dalam mimpi, itu tanda akan menunaikan haji atau umrah. Banyak orang meyakini bahwa melihat kubah hijau dalam mimpi adalah pertanda spiritual bahwa seseorang akan berangkat ke Madinah. Meskipun mimpi bisa membawa pesan, tidak ada dalil pasti tentang tafsir mimpi ini. Islam mengajarkan kita untuk tidak membangun keyakinan agama dari mimpi, tapi tetap menghormatinya jika membawa pesan baik. 5. Mitos, kubah hijau tidak akan pernah runtuh sampai hari kiamat. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa kubah ini akan bertahan sampai akhir zaman, tidak ada nas atau dalil syar'i yang menyatakan hal itu secara eksplisit. Namun, sebagai tempat suci, kita tentu berharap kubah ini tetap terjaga dan terhormat, hingga akhir zaman tiba. Penutup, membedakan fakta dan mitos. Dalam mencintai peninggalan Rasulullah, kita harus berhati-hati membedakan antara fakta sejarah, kisah spiritual, dan mitos. Mitos bisa menjadi indah dan menggugah hati, tapi iman kita harus selalu berpijak pada ilmu dan dalil yang kuat, agar tidak terjerumus pada hurafat atau berlebihan dalam pengagungan benda. Cinta kepada Rasulullah harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan kepada ajaran beliau, bukan hanya pada simbol-simbol lahiriah semata. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.